Tiga pemain Indonesia catatkan rekor gemilang di Piala Asia. Tiga pemain timnas Indonesia menorehkan catatan individual apik dalam dua laga yang telah dilalui dalam Piala Asia 2023-2024. Timnas Indonesia sudah menjalani dua laga fase grup Piala Asia. Kekalahan dari Irak membuka langkah skuad Garuda. Selanjutnya, anak asuh Sintayong bisa bangkit dan mengalahkan Vietnam. Skuad Garuda kini mengumpulkan 3 poin. Asa melaju ke babak 16 besar Piala Asia masih terbuka. Performa para pemain dalam 180 menit terdahulu tak bisa dianggap remeh. Semua pemain yang dipercaya Sintayong di lapangan memiliki kontribusi penting. Sementara itu ada 3 pemain yang tercatat memiliki catatan spesial, sebagaimana tercantum dalam media sosial PSSI. Berikut 3 pemain Indonesia catatkan rekor gemilang di Piala Asia 2023. Satu, Hernando Ari Sutariyadi. Hernando selalu tampil sebagai penjaga gawang utama di Piala Asia edisi ke-18. Kiper dari klub Persebaya Surabaya itu kebobolan 3 kali pada laga pertama. Hernando tak goyah dan menunjukkan penampilan gemilang saat melawan Vietnam. Sederet keputusan tepat dilakukan Hernando. Aksi penyelamatan penting juga dilakukan mantan penjaga gawang Timnas Indonesia U16 dan U18 tersebut. Salah satunya adalah menggagalkan upaya Phu Van Tan lewat tendangan bebas pada penghujung babak kedua. Atas performa yang meyakinkan dalam laga melawan Vietnam, Hernando mendapat gelar pemain terbaik. Hernando pun menjadi kiper pertama asal Indonesia yang meraih gelar pemain terbaik di Piala Asia setelah Hendro Kartiko yang menorehkan gelar serupa pada Piala Asia 2000 ketika melawan Kuwait dan Piala Asia 2004 saat berhadapan dengan Qatar. 2. Asnawi Mangku Alam Bahar. Kapten Asnawi menjalankan tugas di Piala Asia 2023 dengan kondisi tidak bugar 100%. Asnawi selalu ditarik Sintayong pada babak kedua, baik saat menghadapi Irak maupun Vietnam. Terlepas dari masalah fisik yang sedang dihadapi, Asnawi menorehkan catatan sebagai pemain pertama asal Indonesia yang bisa mencetak gol dari titik putih. Gol tendangan 12 pas Asnawi dibuat saat melawan Vietnam. Penalti itu merupakan yang pertama didapat Indonesia selama keikutsertaannya di Piala Asia, dan Asnawi melaksanakan tugas debut itu dengan baik, menipu Philip Nguyen yang diandalkan Vietnam di bawah mistar gawang. 3. Marcelino Ferdinand. Sebelum Asnawi membobol gawang Vietnam, Marcelino lebih dulu merasakan momen prestisius dengan mencetak gol ke gawang lawan di pentas kontinental. Sebuah sepakan Marcelino menuntaskan bangunan serangan yang indah dari timnas Indonesia. Tak cuma mencatatkan nama di papan skor, Marcelino juga membuat rekor yang kemungkinan cukup sulit untuk dipecahkan. Pemain KMSK Dench itu menjadi pencetak gol termuda timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Marcelino kini berusia 19 tahun, jauh lebih muda dibanding pemilik rekor sebelumnya, Ponario Astaman yang berumur 25 tahun ketika membobol gawang Bahrain di Piala Asia 2004. Terungkap alasan Ramadan Sananta tak dimainkan Sintayong di dua laga Piala Asia 2023. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta tidak dimainkan Sintayong di dua pertandingan Piala Asia 2023. Bahkan penyerang Persis Solo ini tidak didaftarkan dalam bangku cadangan sama sekali. Timnas Indonesia sudah menjalani dua pertandingan di Piala Asia 2023 melawan Irak dan Vietnam.
Awalnya skuad Garuda mengalami kekalahan melawan Irak dengan skor 1-3. Beruntung, nafas timnas Indonesia masih panjang karena berhasil menang tipis 1-0 melawan Vietnam. Gol sematawayang tim Merah Putih dicetak Asnawi Mangkualam lewat tendangan penalti. Nah, dalam 2 pertandingan tersebut Sintayong mempercayakan Rafael Struijk untuk bermain sebagai striker. Di laga melawan Irak, Rafael Struijk juga tampil menjadi starter, sempat digantikan Dimas Drajat. Pada pertandingan kedua menghadapi Vietnam, Rafael juga menjadi starter dan dia lantas ditarik keluar pada menit 69. Hoki Caraka dimasukkan Sintayong untuk menggantikan striker Ado Den Haag tersebut. Menariknya, nama Ramadan Sananta tidak menjadi opsi pelatih asal Korea Selatan ini. Bahkan dalam 2 pertandingan ini, mantan striker PSM Makassar ini tidak didaftarkan. Nama Ramadan Sananta tidak masuk sebagai pemain pengganti juga. Hal ini lantas membuat banyak pihak bertanya, sebab Ramadan Sananta dianggap punya atribut kuat sebagai striker. Dirinya dinilai bisa menjadi opsi yang baik untuk menggantikan Rafael Struijk ketimbang Hoki Caraka. Ternyata ada alasan Sintayong tidak menyertakan Ramadan Sananta di bangku cadangan timnas Indonesia. Sebab penyerang berusia 21 tahun ini dikabarkan kurang bugar untuk tampil. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten Sintayong Nova Arianto sebagaimana dikutip dari @desfootball.indonesia. Penyebab Ramadan Sananta absen memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam dan Irak diungkap asisten Sintayong di skuad Garuda, Nova Arianto, tulis laporan tersebut. Menurut Nova Arianto, Ramadan Sananta tidak disertakan ke bench di 2 laga awal Grup D Piala Asia 2023 karena mengalami masalah pada kebugarannya. Sekarang harapannya Ramadan Sananta segera pulih dari cedera yang dialami. Kehadiran Ramadan Sananta dibutuhkan untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Tutup laporan tersebut. Selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga terakhir fase grup Piala Asia 2023. Pertandingan akan krusial bagi timnas Indonesia karena menentukan kelolosan di babak 16 besar. Jika timnas Indonesia bisa menahan imbang atau menang lawan Jepang, dipastikan timnas Indonesia bakal melaju. Namun, jika mengalami kekalahan, maka timnas Indonesia harus menunggu hasil laga dari grup lain untuk menentukan bisa lolos melalui peringkat ketiga terbaik.